Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kabar baik menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru. Kiranya Bapak Ibu mendapatkan kemurahan, kasih karunia, dan anugerah yang daripada Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan, masih dari teks yang sama, yaitu dari Lukas pasal 22 ayat 43. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Kita sudah merayakan Jumat Agung tetapi juga Paskah, dan biarlah gema tentang karya Kristus terus kita renungkan. Demikian firman Tuhan dari ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita sudah belajar tentang teks ini. Yang pertama, bahwa teks ini berbicara tentang kepastian bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Yang kedua, dari teks ini kita belajar tentang kepastian bahwa Yesus adalah jaminan keselamatan. Dan yang ketiga yang kita akan renungkan di hari yang baru ini adalah kepastian bahwa Yesus membawa kita, orang percaya, ke tempat yang tepat. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus merespons iman dari seorang penjahat yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus mengatakan, "Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus menyebut sebuah tempat yang sangat spesifik. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa penjahat ini akan bersama-sama dengan Yesus pada hari itu juga masuk ke sebuah tujuan yang sangat jelas. Tuhan Yesus tidak kabur di dalam tujuan kehidupannya. Tuhan Yesus tidak kabur di dalam tujuan bagaimana dia nanti setelah peristiwa itu selesai. Tuhan tidak bingung, Tuhan tidak melayang-layang, Tuhan tidak punya tujuan bukan seperti itu. Tapi jelas bahwa Tuhan mengatakan setelah peristiwa itu engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu yang menarik dan perlu kita cermati adalah Firdaus itu tempat seperti apa? Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2-4 menyebut Firdaus itu adalah tempat ilahi. Firdaus adalah lapisan ketiga dari langit. Jadi ada aerial, tempat di mana atmosfer itu ada. Kemudian sidereal, tempat tata surya. Kemudian Firdaus adalah bagian berikutnya, kalestial, tempat di mana makhluk surgawi itu ada. Jadi ini dimensi yang lain dari kehidupan, dan Tuhan Yesus mengatakan di tempat itulah hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Lalu kemudian juga di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 dalam perspektif eskatologi atau akhir zaman, Firdaus itu disebut sebagai taman Allah. Tempat di mana ada pemeliharaan, tempat di mana ada sukacita, tempat di mana ada damai sejahtera, tempat di mana kasih Allah ditumpahkan, dicurahkan secara sempurna di sana. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa Firdaus adalah tempat yang mulia. Tempat yang dipenuhi dengan hadirat Allah. Memang ada yang mengatakan bahwa Firdaus itu belum kepenuhan dari surga. Surga baru nanti. Firdaus adalah tempat penantian sementara tetapi sudah diwarnai dengan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, tidak ada ratap tangis dan air mata. Dan Tuhan menjanjikan tempat yang sangat spesifik. Tuhan tahu dengan jelas tujuan dari perjalanan spiritual ketika seseorang itu sudah meninggal. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah ada pribadi di dunia ini yang bisa memberikan jaminan ketika seseorang sudah meninggal akan kemana? Tidak ada seorang pun kecuali satu, yaitu Yesus Kristus. Yang bukan hanya memberikan jaminan keselamatan, tetapi juga memberikan jaminan tempat yang sangat spesifik, yang sangat jelas. Dan setiap orang yang ikut Yesus pergi ke tempat yang jelas. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya tujuan kehidupan yang jelas. Setiap orang yang beriman kepada Yesus punya tujuan akhir yang jelas. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara semua, mari kita terus setia ikut Tuhan. Mari kita terus memandang Yesus dan berharap, percaya penuh kepada Yesus. Maka tujuan kita sudah jelas disampaikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, dan saudara semua.
Terima kasih kami bersyukur kepadamu karena kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kami. Kami berdoa kiranya iman kami terus diteguhkan sehingga kami terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Mampukan kami untuk kuat di dalam iman. Berkati jemaat Tuhan di dalam pergumulan dan juga di dalam hal yang mereka sedang hadapi dalam keseharian mereka. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur dan doa kami ya Tuhan. Amin.